Pemirsa, kembali bersama saya Antik Bintari di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan ekonomi nasional, sumber daya alam tentunya menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Tanpa terkecuali, batu bara yang telah menjadi komoditas ekspor andalan dan menyusul yang mulai diperbincangkan adalah nikel. Berdasarkan kajian Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, jumlah cadangan batu bara di Indonesia mencapai 37,6 miliar ton per Desember 2019. Adapun produksi batu bara nasional mencapai 616,16 juta ton pada 2019 dan menempatkan Indonesia menjadi negara produsen terbesar di dunia setelah Cina dan India. Pemirsa, bersama saya telah hadir di studio Bapak Singgi Widodo selaku Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI. Ya, bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih, Mbak. Ya, sehat selalu Pak. Sehat ya Mbak Andi. Baik Pak, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa fakta begitu Pak ya berkaitan dan batu bara. Nah kita mungkin bicara tentang batu bara dulu Pak, gitu ya. Produksi batu bara tadi sudah disampaikan mencapai 616,6 juta ton Pak. Dan ini berdasarkan kajian dari Badan Geologi. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apalagi kita merupakan posisi ketiga setelah Cina dan India dan menurut kita ini adalah sangat strategis ya Pak ya? Iya betul. Ya, bagaimana Bapak melihat fakta tersebut Pak? Kalau saya melihat kan begini Mbak, sebenarnya kan kalau dari lihat cadangan batu bara Indonesia itu hanya sekitar 4% lah dari cadangan dunia. Kita jauh di bawah cadangan Cina, Amerika dan mungkin sama dengan India lah gitu. Kita kalau melihat kondisi yang ada, otomatis kan bagaimana produksi itu juga harus dikendalikan kan gitu. Nah saat ini memang dengan produksi yang ada, itu tadi Mbak Antik mengatakan produksi tahun 2019 itu 616. Nah 2020 itu produksinya 561 realisasi. Menurun karena satu memang produksi target pemerintah di tahun 2020 dan bahkan 2021 itu produksi itu ditargetkan 550. Dan tahun 2020 itu 561. Dan memang pengendalian ini diperlukan pada saat kondisi pasar itu oversupply sehingga memang untuk mengendalikan harga. Dengan harga terkendali dimungkinkan harga akan naik. Dengan harga naik otomatis pendapatan nasional juga akan bertambah. Memang yang menjadi pertanyaan toh dengan produksi sebesar tersebut itu domestik juga akan terpenuhi. Gitu. Jadi kalau dalam konteks COVID kemarin Pak itu tetap bisa menjadi potensi untuk penguatan ekonomi nasional Pak? Atau nanti di 2021 iya, ini bisa. gitu, Memang waktu kita tahu pada saat pandemi otomatis kan produksi turun. Karena apa? Karena kan kita melihat bahwa yang namanya manufacture index kan turun di bawah 50 bahkan juga. Lah, kita kan ekspor terbesar kan kita ke Cina dan India. Pada saat semua tertekan otomatis kan industri tertekan, manufacture index turun. Nah, industri tertekan otomatis kan kebutuhan energi kelistrikan turun. Energi kelistrikan turun, kebutuhan batu bara turun. Lah, kondisi kebutuhan batu bara turun ini menyebabkan memang tekanan. Makanya selama hampir pandemi itu harga kan relatif tertekan baik dari sisi volume maupun harga. Baru harga itu naik sekitar pertengahan Desember 2020. Sehingga makanya pemerintah mengambil sikap satu bahwa harus ada pengendalian untuk menekan agar tidak terjadi oversupply. Maka pemerintah menetapkan di 550 juta di tahun 2020. Kalau enggak ditekan dari masukan perusahaan. Dan itu tetap tercapai ya Pak ya sebetulnya? Tercapai, bahkan di tahun 2020 kan 561. Karena apa? Karena memang dari pelaku kalau tidak dilakukan pengendalian itu mungkin lebih dari 600, bahkan masuk bisa sampai 650 juta. Dan kalau itu memang pemerintah sebatas accept tanpa mengkalkulasi pada kepentingan pasar yang ada, khususnya domestik, pasar yang ada yang dikhawatirkan adalah satu, harga batu bara cenderung turun. Dan itu menjadi baik. Ya, pengendalian itu tujuannya bukan sebatas masalah pengendalian risetnya, tapi lebih kepada saat ini pengendalian untuk mengelola pasar
batu bara agar pemerintah juga mendapatkan nilai yang baik khususnya pada harga batu bara. Berarti kalau begitu tahun 2021 targetnya masih di kisaran yang tadi Pak, 500. Memang kita sudah ditetapkan 550. 550 walaupun ya. nanti kita akan ada evaluasi di April ini. Kalau dulu di pertengahan itu evaluasi bagaimana perusahaan bisa mengurangi atau mengevaluasi dari target yang diberikan. Sekarang nanti di April. Tapi bahwa tahun ini secara kasar pemerintah memang telah menetapkan 550 yang sebagian 375-nya itu kan relatif pada IUP dan PKP 2B perusahaan besar yang ada dikelola pemerintah. Sisanya kan untuk daerah itu, Mbak. Sisanya untuk daerah, baik. Ya. Pak, berkaitan dengan bahwa sebelumnya ada rapat terbatas ya Pak ya, berbicara tentang percepatan peningkatan nilai tambang batu bara ya Pak ya. Nilai tambah. Ya, betul. Dan Presiden Jokowi menyorot mengenai tata kelolanya nih Pak. Iya. Nah, beberapa poinnya adalah beliau mengatakan adanya lambatnya hilirisasi batu bara Pak, begitu ya. Dan kemudian ada beberapa hal yang menjadi tantangan dari bagaimana penyelenggaraan pengelolaan dari batu bara. Nah, Bapak melihatnya seperti apa Pak concern Presiden kita ini dan kemudian memang seperti apa sebetulnya strateginya, apakah tepat sebenarnya menurut begitu? saya concern Presiden itu perlu didukung ya, karena harus kita akui kita telah terlambat. Karena kita harus kita ketahui bahwa satu-satunya unsur karbon mineral selain di minyak kan di batu bara. Dan selama ini kan kita tahu dari proporsional batu bara itu kan domestik itu hanya 25%, Mbak. Lainnya kan diekspor. Bahkan kalau kita melihat next 10 tahun ke depan, bahkan kita melihat RUPTL PLN, next 10 tahun ke depan pun kebutuhannya paling ditambah dengan industri dan bahkan kalau hilirisasi berhasil kan cuma 250. Sehingga memang hilirisasi itu harus dikejar dengan cepat. Ini diperlukan apa? Seperti Pak Jokowi sampaikan, agar satu kita kedaulatan kita tuh bukan hanya sebatas mengekspor bahan mentah, tapi kita bisa mengolah. Tujuannya apa? Agar batu bara itu bukan sebatas untuk revenue driver, tapi juga economic driver. Kalau ekonomi driver ditujukan, ini berarti bukan ekonomi booster lah dari revenue driver menjadi ekonomi booster dan ini lebih akan membangun multi efek baik di sisi industri, investasi, tenaga kerja. Karena mau tidak mau kan masalah besar COVID apalagi ya tenaga kerja. Nah, hilirisasi ini telah diamanahkan di dalam undang-undang. Kalau untuk PKB perusahaan besar ya, PKB 2B yang akan menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus, itu diwajibkan harus membangun hilirisasi. Kalau IUP itu sebatas bukan kewajiban, tapi disarankan untuk membangun. Makanya saya melihat 2 poin. Yang PKB 2B kan pemerintah berkeinginan, bahkan mengasumsi menjadi DME. Diharapkan sampai tahun 2030, dari DME ini, dari hilirisasi ini, domestik akan bertambah 50 juta ton diharapkan. Kan? Kalau IUP, memang pemerintah perlu membuat blueprint dulu bagaimana hilirisasi yang harus dibangun di IUP. Dan blueprint itu tugasnya pemerintah untuk membangun sebelum diimplementasikan ke IUP. Tapi bahwa saya setuju bahwa memang hilirisasi itu dibangun untuk tujuan ekonomi booster, untuk membangun multiplier efek lebih besar, khususnya di dalam penyerapan tenaga kerja, sama substitusi impor kayak LPG yang kita impor supaya ada substitusi impor yang bisa kita. Iya Pak. Nah tadi kan tampaknya kebutuhan di dalam negerinya sendiri cenderung kecil lah Pak. Tapi itu sudah memenuhi, tadi kan 25% ya relatif. Ya. Nah berarti apakah itu memang sudah ideal Pak untuk pemenuhan atau memang sebetulnya masih perlu dikejar lagi Pak, apalagi berkaitan tadi ya dengan. Sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kan bagaimanapun yang terbaik adalah satu mempertemukan antara satu kebutuhan. Makanya kalau kita melihat Perpres ya, Perpres nomor 22 tahun 17 yang dibuat oleh Ruen kan dikatakan bahwa di tahun 2017 dikatakan untuk 2019 maka kan produksi harusnya kan 400 juta ton. Yang diharapkan nanti di tahun 40-an itu supaya tidak ada ekspor lagi. Tapi kenyataan yang ada kan tidak terjadi. Kita tahu bahwa pelaku usaha sudah terbangun, produksi sudah mencapai 600 juta ton, katakan itu, walaupun sekarang 550, anggap aja average nanti sekitar 600 juta ton. Nah, kalau kita melihat DMO atau kebutuhan domestik, itu yang paling dominan di sektor kelistrikan. Dan sektor kelistrikan itu sekitar kalau sekarang DMO di tahun 2021 katakan target DMO sekitar 137, itu sektor kelistrikan sekitar 111-an.
yang lainnya sektor industri semen, pabrik kertas dan industri lainnya. Sehingga memang kita melihatnya even sampai next 10 tahun bisa jadi memang kebutuhan domestik itu hanya sebatas 25 sampai naik menjadi 30 atau 35%. Itu ya memang itu kebutuhannya dan terpenuhi ya, sudah relatif seperti itu karena nanti dari bauran energi kan kelihatannya juga pemerintah juga harus mengangkat bauran IBT yang harus 23% di tahun 2025. Sehingga memang ya menjadi bukan angka ideal harus ketemu produksi dan domestik, tapi bahwa pengendalian produksi untuk melakukan pengendalian harga, di sisi lain domestik tetap terpenuhi. Karena domestik itu kan penting untuk kelistrikan nasional. Ya. Tadi juga sebelumnya kan Bapak juga sampaikan berbicara ekspor yang cukup besar ya Pak ya. Dan itu bahan mentah ya Pak ya. Nah sebetulnya apa yang diharapkan sebetulnya Pak yang lebih strategis begitu, tidak hanya bahan mentah kan gitu ya. Nah sebetulnya harusnya seperti apa Pak? Idealnya begitu Pak? Sebenarnya kalau di seluruh dunia batu bara itu dominan memang dipakai di sektor kelistrikan. Memang kalau kita melihat batu bara itu yang ditarik unsur karbon, ini makanya pemerintah menginginkan hilirisasi, sehingga batu bara akan dimungkinkan bisa menjadi liquid, mau digasifikasi, mau liquid, mau menjadi metanol, yang sekarang diajukan kan menjadi dimethyl ether oleh Bukit Asam. Demikian juga Arutmin menginginkan, PT Arutmin Indonesia menginginkan akan membangun metanol. Tapi itu lebih bukan untuk ekspor, lebih kepentingan substitusi kita kepada impor LPG. Nah, sehingga sehingga ekspor kita batu bara memang dipakai di kelistrikan dimanapun di dunia. Dalam perdagangan batu bara memang diperuntukkan untuk sektor kelistrikan. Dan itu berarti tetap dipertahankan bahan mentah itu ya Pak ya? Iya, kalau saya melihat, cuma menurut saya justru yang paling penting adalah satu, bagaimana kita melihat riset kita, bagaimana kita melihat kebutuhan di dalam negeri, yang ketiga bagaimana kita mengendalikan agar batu bara tidak begitu drop atau tidak terjadi oversupply, agar kepentingan keekonomian nasional akan bisa menjamin atau pendapatan negara selain dari pajak, dari pendapatan nasional bukan pajak, tentunya royalti nanti tergantung harga, itu juga akan bisa tercover dengan baik. Gitu. Baik, tadi juga Bapak mengatakan dan menyinggung sedikit berbicara Perpres nomor 22 tahun 2017 itu ya Pak ya, yang berkaitan dengan Rencana Umum Energi Nasional. Nah kalau berbicara RUEN ini Pak, itu ada yang menyampaikan juga bahwa disebutkan ekspor batu bara itu malah akan dikurangi secara bertahap Pak. Gitu. Apakah itu memang realistis dan kalau dari sisi RUEN bisa dikatakan seperti itu kan apa? Di dalam penetapan RUEN adalah satu. Waktu RUEN diterbitkan Perpres di tahun 2017, di tahun 2009 kan produksi harus diatur pada batasan 400, Mbak. Tapi pada saat itu kan produksi sudah di atas 500. Malah mencapai 2019 itu 616. Sekarang 516. Kan udah jauh dari RUEN. Yang menjadi masalah adalah satu, kalau ini dikembalikan ke 400, di sisi lain kan perusahaan yang sudah terbangun kan otomatis kan infrastruktur investasi udah dilakukan ya. Tentunya kan apakah ini menjadi tepat? Enggak. Lah, memang satu bahwa apapun menurut saya RUEN itu harus direvisi dari sisi produksi batubara. Revisinya berapa ya nanti bagaimana kita meletakkan semua berbagai angka, baik kepentingan ekspor, baik domestik, baik cadangan, baik bauran energi lainnya, ini diletakkan diintegrasi dan kita berhitung di situ. Tapi kalau saya melihat, makanya saran saya lebih tepat kepada pemerintah, sekarang kan rencana kerja anggaran belanja itu setahun sekali. Nah, kalau kita mau mengevaluasi RUEN dan kita melihat bagaimana jumlah pengusaha, bagaimana produksi ke depan, bagaimana pasar yang ada yang akan terbangun, menurut saya sebaiknya memang apapun itu sulitnya, semestinya yang namanya RAB, Rencana Kerja Anggaran Belanja, itu dibahas dalam 5 tahun sekali. Sehingga perusahaan sudah bisa memetakan seberapa jauh 5 tahun, next 5 tahun itu dia harus produksi berapa, investasi yang diperlukan berapa. Namun demikian bisa jadi KTT untuk kepentingan evaluasi terhadap lingkungan itu setahun sekali, tapi RKAB perencanaan produksi menurut saya 5 tahun sekali nggak masalah. Sekarang kan setahun sekali. Nah, demikian di pasar ekspor pun akan melihat Indonesia juga akan lebih mengetahui bagaimana pengendalian sustainnya ekspor itu diketahui. Tapi memang kalau saya melihat sekarang yang terpenting adalah satu, pemerintah memang masih meletakkan pendapatan negara PNBP sebagai sektor yang sangat penting, sehingga menurut saya tetap
domestik itu yang paling penting dipenuhi, karena apapun kan itu terutama dominan di sektor kelistrikan itu harus menjadi prioritas, ekspor tetap dilakukan. Tapi kalau saya melihat sekitar 600 pengendalian itu dari sisi jumlah pelaku usaha sekarang, dari sisi pasar yang ada, menurut saya itu angka yang relatif ideal lah untuk melakukan harga. Tapi kalau dikembalikan seperti UN 400, menurut saya akan menjadi perdebatan panjang di tengah pelaku usaha yang sudah terbangun selama ini. Baik, jadi tadi ya Pak ya catatannya adalah perlu direvisi ya RUN tadi ya. Iya, memang perlu direvisi. Mengikuti kondisi yang real betul, ya Pak ya. Iya, baik. Nah, kalau untuk tadi Pak berbicara tadi domestik ya, serapan dalam negeri tadi juga Bapak sampaikan bahwa sebetulnya sudah terpenuhi begitu ya. Tapi apakah ada langkah-langkah khusus Pak untuk kemudian itu tetap bertahan begitu ya, atau katakanlah itu tidak terganggu juga gitu loh Pak? Pemenuhan untuk domestik ya Pak? Menurut saya tidak terganggu ya menurut saya. Kemarin keganggu mungkin ada faktor cuaca. Yang bencana kemarin yang juga kedua, ya Pak ya? Yang kedua memang keengganan perusahaan untuk suplai ya, walaupun komitmen itu jelas. Untuk suplai karena apa? Karena ada pandemi, sehingga di saat pandemi kan harga batu bara kan turun. Kalau kita lihat kan pemerintah sudah menetapkan harga batu bara di dalam negeri kan maksimum pada level indeks di $70. Nah, pada saat itu kan harga internasional memang di bawah 70 ya, sehingga keenggan bahkan untuk perusahaan-perusahaan dengan batu bara yang sebagian cocok dengan PLN itu harganya at cost, atau bahkan di bawah mining cost-nya yang ada, sehingga keengganan untuk suplai. Tapi relatif itu tidak terjadi kalau memang ada pengendalian atau kontrol terhadap DMO. Nah, saya melihatnya bahwa DMO ini itu tetap akan mendapatkan prioritas. Hanya karena pandemi kemarin bahkan sampai pemerintah itu menghapus ya penalti DMO hanya di tahun 2020 karena pandemi. Ternyata di pertengahan Desember kan kebetulan kan harga naik. Kalau kita melihat kemarin kejadian ramenya di media bahwa ada kekurangan batu bara, itu kan lebih kepada Januari Februari karena mengingat pada situ juga cuaca tinggi di Kalimantan Selatan, sehingga menurut saya memang satu gangguan. Dua, memang pengendalian dari PLN diri terhadap stockpile yang harus nanti perlu dievaluasi bagaimana, itu menjadi penting. Sehingga ada sisi hulu yang harus dikendalikan dan pemerintah sudah menetapkan menjadi prioritas. Ada sisi hilir di sisi end usernya, itu harus bagaimana dikelola dengan baik. Jadi kemarin kausistik aja Pak ya pada kejadian di Januari Februari relatif itu ya. Dominan kausistik karena faktor pada saat hujan tinggi, sehingga otomatis kan stok juga tidak cepat membesar, suplai juga relatif terganggu. Bukan hanya suplai, mungkin dari sisi production levelnya terganggu, dari sisi selling days-nya dari transportasinya yang relatif terganggu juga. Ya, baik. Pak, mungkin nanti kita akan lanjutkan ya Pak pada segmen kedua. Ya. Pemirsa, berbicara tentang batu bara ini memang cukup banyak sekali yang bisa kita bahas gitu ya, dan kemudian nanti kita akan lanjut bagaimana keterkaitannya dengan suplai ketenaga listrikan dan lain-lain. Untuk itu kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dalam Bersama Pak Karin dan masih bersama Pak Singgi tentunya. Ya Pak, kalau kita berbicara tadi ya Pak, kaitan juga Bapak sudah berulang kali menyebutkan berbicara domestic market obligation ya Pak. Yeah. Nah pemerintah melalui Dirjen Mineral dan Batubara itu mengawali mandatori pemenuhan batubara untuk DMO tadi ya Pak. Yeah. Nah sehingga bisa dipastikan sampai Maret nanti nih Pak, meskipun ada bencana kemarin, tadi ada kausistik tadi, itu dijamin aman ya Pak ya. Yeah. Nah pertanyaannya mungkin yang publik juga ingin tahu adalah setelah Maret ini Pak, bagaimana kondisinya sampai akhir nanti 2021 bisa diprediksi atau bisa diperkirakan oleh Bapak sebagai pakar? Yeah. Melihatnya seperti apa?
saya bicara dua hal, Mbak. Satu dari sisi riset ya. Dari sisi riset kita 37 miliar, dari sisi kita kemungkinan produksi 600 juta kita kelola. Bahkan kalau kita melihat itu pun sampai 2040 bisa jadi cadangan kita masih 24 miliar. Sehingga kalau kita melihat dari sisi cadangan aman. Dari sisi kebijakan DMO, memang apapun sebenarnya di dalam perusahaan besar PKP 2B pun di pasal 12 dikatakan bahwa domestik itu menjadi prioritas dan bahkan pemerintah telah membuat kebijakan DMO sehingga DMO itu dibuat di mana setiap pertengahan atau kuartal 2 atau pertengahan tahun itu antara pelaku usaha dan kebutuhan industri kebutuhan itu dipertemukan sehingga kita akan ketemu angka seberapa jauh produksi, seberapa jauh kebutuhan di dalam negeri. Dan kalau ini menjadi kebijakan pemerintah dan ini memang mandatori, itu jelas aman. Kemarin kebetulan sampai Maret, khususnya di Januari kan kondisi alam ya, banyak masalah banjir dan yang lain-lain. Tapi saya melihatnya akan aman ke depan, baik dari sisi cadangan. Apalagi juga pemerintah tetap akan melakukan penalti DMO bagi pihak yang tidak bisa, akan dikenakan PLN yang membawa impact kepada produksi di tahun berikutnya. Sehingga menurut saya ini menjadi hal yang aman. Tapi saya yakin dengan ke depan dengan pasar yang ada, saya yakin domestik atau PLN khususnya yang kelistrikan umum tetap akan menjadi prioritas dan komitmen bagi seluruh perusahaan tambang untuk mengirimkan batu bara ke PLN. Ya, jadi positif ya Pak Iya. ya. Nah, masih berbicara DMO Pak. Nah ini kan kalau kebijakan pemerintah adalah perusahaan batu bara harus memasok 25% produksinya Pak ya. Nah, apakah memang kalau berkaitan dengan tahun 2021 Pak, kebutuhan akan batu bara ini berdasarkan data ya Pak, itu ternyata baru mencapai 137 juta ton Pak. Iya, betul. Nah, apakah perhitungan 25% ini dirasa cukup ideal Pak untuk pemenuhan khususnya kebutuhan untuk PLN Pak? Sebenarnya sangat ideal karena angka 137 itu kan bukan asumsi, tapi angka yang diberikan oleh pelaku atau konsumer sendiri. Sehingga PLN maupun industri listrik, semen itu memasukkan data ke pemerintah. Jadi sebetulnya itu data dari user ya Pak? Dari data user, sehingga dari user ketemu 137. Yang tentunya kalau kita melihat ke depan memang mesti dominan kelistrikan memang. Nah dari 137 itu di tahun 2021 sekitar 111 itu dari sektor kelistrikan. Dan ini yang akan menggerakkan sektor energi industri kan untuk energi lah. Saya melihatnya dari baru nanti dari sisi potensi ekspor berapa sehingga pemerintah menetapkan sekitar 550 kalau tahun 2020. Sehingga presentasi itu lebih kepada pembagi antara 137 dibandingkan dengan produksi yang 550. Sehingga kalau kita melihat 25% itu akan aman. Bahkan kita tidak usah tarik di tahun ini Mbak. Naik sampai tahun 10 tahun, katakan di tahun 2030 itu kebutuhan di dalam negeri saya melihat asumsi paling maksimum 250. Kalau produksi 600 juta sehingga saya yakin itu akan aman. Sehingga sebatas bagaimana pengawasan dan komitmen itu diperhatikan oleh pemerintah itu aja. Tapi dari sisi absolut angka itu tetap akan aman. Tapi sampai saat ini kalau bicara pengawasan Pak, tadi karena Bapak menyinggung pengawasan, itu bagaimana Bapak melihatnya? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya begitu Sudah berjalan Mbak, cuma karena apa? Karena memang ada penalti DMO. Hanya di 2020 pemerintah juga menghormati bagaimana tekanan terhadap COVID, maka penalti DMO dihapus. Kan? Yang tahun 2020 ya Pak ya. Walaupun ada unsur ada keinginan untuk 2021, pemerintah tentunya akan melihat semua dilihat ya, dan pemerintah tetap menetapkan 2021 tetap ada penalti DMO. Ini apa? Penting ada komitmen terhadap itu tetap dijalankan. Dengan penalti tadi kalau perusahaan tidak mampu, otomatis kan berimpact kepada produksinya karena akan ada pengurangan terhadap rencana produksi RKP yang ada. Nah, kalau itu dikurangi, otomatis kan pendapatan perusahaan juga otomatis revenue corporate-nya juga akan berkurang kan. Sehingga apa? Ini menjadi salah satu pengawasan. Walaupun saya yakin ya perusahaan-perusahaan besar itu tetap akan memberikan komitmen terhadap suplai ke PLN. Ya, karena pasti paham betul konsekuensinya ya Pak ya pada saat mereka tidak kooperatif begitu ya. Ya.
Pak, bergerak lebih maju lagi Pak. Kalau kita berbicara tadi batu bara sebagai salah satu energi begitu ya, tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa ada isu-isu tentang energi terbarukan nih Pak gitu ya. Dan bagaimana Bapak melihat alternatif energi lain tersebut ya Pak ya? Memang kalau kita melihat memang sekarang banyak perkembangan bagaimana RUN direvisi. Bagaimana nuklir yang kalau kita melihat bicara nuklir kan setelah tahun 50, tapi angka nuklir bisa dipercepat. Nah, terutama IBT ya. IBT memang harus dikejar karena apa? Karena kita tahu target di bauran energi IBT itu kan di tahun 2025 sekitar 23%. Let's say kita sekarang hanya 10%, paling 10% itu. Sehingga apa? Sehingga kita melihat itu harus dikejar. Nah, ini dikejar bukan hanya kepentingan pemerintah dari sisi energi bersih ya. Memang kita Indonesia telah melakukan ratifikasi kan terhadap agreement yang Paris Agreement, sehingga mau tidak mau kita harus mengurangi emisi sampai 26% kan. Nah, sehingga apa? Sehingga saya melihatnya bahwa EBT ini harus dikejar dengan apa? Dengan mempercepat IBT. IBT dengan mempercepat apa? Dengan tentunya bisa industri melakukan atau memang pemerintah kan berkeinginan, misalnya daerah tadi kita bicara tambang, reklamasi daerah reklamasi tambang, rencana pemerintah atau SDM menginginkan akan dibangun solar energi. Solar energi ya Pak ya? Demikian kalau kita melihat di beberapa industri, misalnya Coca-Cola, dia semua atapnya mungkin sekitar 7.000 meter atau 7 hektar sudah di-cover dengan solar energi. Bahkan di NTT juga akan di-cover dengan solar energi. Memang apakah pertanyaannya solar energi bisa menjadi base load? Karena kan kalau tanpa baterai ya kita murah tentunya kan, karena semakin bahwa teknologi ke depan semakin murah. Kalau kita melihat nanti memang bisa jadi akan ketemu bahwa solar itu akan lebih murah dari PLTU batubara. Yang kedua memang pemerintah juga mulai harus memperhatikan karena untuk batubara pihak lender pun internasional juga tidak akan mudah, sehingga mencari pendanaan untuk batubara bukan hal yang mudah. Bahkan batubara kan rencana hanya dibiayai sementara ini hanya untuk PLTU yang dengan mengimplementasikan teknologi supercritical dan ultra supercritical. Dan ini otomatis harus di atas 600 megawatt. Nah, kalau di atas 600 megawatt, otomatis hanya bisa dibangun di Jawa relatif dan di Sumatera. Jawa nggak memungkinkan kan memang untuk PLTU Jawa. Sehingga Sumatera, Kalimantan dengan kebutuhan yang tersebar seperti itu, kalau membangun skala besar kan nggak memungkinkan karena transmisi cost terlalu mahal. Sehingga apa? Sehingga memang yang menjadi pertanyaan satu, bagaimana pola kita membangun ke depan terhadap kelistrikan yang batu bara ini, terutama PLTU mulut tambang. Yang kedua, bagaimana kita harus mengejar PLTS tadi yang renewable untuk mengejar supaya angka mencapai 23% di tahun 2025. Dan upaya ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh PLN sendiri, tapi upaya untuk mengejar renewable itu memang harus semua baik industri, bahkan masyarakat, PLN khususnya, itu bagaimana semua concern terhadap kepentingan renewable tadi. Karena memang kita mau bicara lebih makro lagi bahwa tuntutan energi bersih itu kan bukan tuntutan kita personal, tapi bahkan menjadi tuntutan global. Dan itu mempengaruhi kepada lender juga di dalam bagaimana dia memprioritaskan pendanaan untuk pembangunan PLTU. Betul. Jadi pertimbangan tentu ya Pak ya bagi lender ya. Ya Pak, kalau berbicara menyambung soal cadangan begitu energi ya, tadi sudah membahas tentang energi terbarukan. Nah, kalau berbicara Dewan Energi Nasional nih Pak yang sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden terkait dengan cadangan penyangga energi nih Pak. Nah, apa sebetulnya sih Pak yang disebut dengan cadangan penyangga energi, dan kemudian di mana sebetulnya mengatur tentang cadangan? Apakah cadangan BBM nasional juga termasuk yang diatur begitu ya Pak ya? Tapi yang menariknya Pak, ada pertanyaan mungkin dari publik juga, apakah ini terlambat begitu Pak adanya peraturan ini ya? Sebenarnya boleh, tapi lebih baik melangkah daripada terlambat, yang betul, jelas Pak, ya. ya. Tapi yang jelas bahwa satu yang namanya energi itu visi panjang, Mbak. Makanya kita melihat kayak coal resources. Kita melihat Cina. Cina saat itu eksportir terbesar batu bara. Indonesia nomor 6 di tahun 90-an. Tapi Cina melihat bahwa ada substitusi minyak yang akan tinggi sekali, sehingga Cina merubah polisi untuk NEC 50 dari tahun 90-an saat itu, bahwa dia harus menjadi negara importir batu bara, justru tidak menjadi negara eksportir. Oh, justru tidak menjadi negara eksportir. Kalau kita melihat cadangan Cina itu hampir sekitar 160
miliar, jauh di atas Indonesia. Produksi Cina 3,8 miliar ton, kita baru 600, tapi semua produksi lebih terabsorpsi untuk kepentingan dalam negeri. Dan itu visi panjang. India, visi pertama untuk batu bara adalah bahwa coal resources for power plant development, sehingga bahwa semua pengembangan batu bara untuk power plant development. Even ada investor asing di India, tapi bukan diperuntukkan untuk ekspor, tapi lebih diperuntukkan untuk membangun atau membackup kebutuhan batu bara PLTU di dalam negeri India. Bahkan India sekarang produksinya sekitar 380 juta, akan ditingkatkan oleh 1 miliar oleh Prime Ministernya si Modi, 1 miliar, itu kepentingan untuk membangun, membackup kepentingan konsumsi di dalam negeri. Sehingga kalau saya melihat bahwa benar tadi dikatakan Mbak Anti bahwa bahwa energi itu bukan visi pendek ya, tapi visi panjang, sehingga memang kalau dikatakan terlambat bisa jadi terlambat, tapi bahwa ada perkembangan dinamika termasuk tadi IBT yang murah, bauran, minyak yang dulu diperkirakan kita menjadi eksportir kan dulu malah kita jadi anggota OPEC, kita enggak, kita mestinya bisa memproduksi 1 juta barel ternyata hanya sekitar 700, 800, sehingga apa, kita melihat bagaimana cadangan minyak berkurang, bagaimana eksplorasi minyak dilanjutkan tapi juga tidak mudah, mungkin di arah timur kita eksplorasi terus, tapi di sisi lain kita melihat bahwa batu bara juga cadangan masih cukup, sehingga memang penyangga itu memang harus dilakukan, saya setuju. Bahkan di dalam undang-undang yang namanya dana ketahanan itu untuk cadangan itu kan diperlukan, sehingga setiap perusahaan yang angkanya nanti akan ditentukan, belum ditentukan saat ini, harus memberikan cadangan, baik cadangan untuk memastikan bahwa nanti akan uang itu akan digunakan untuk eksplorasi, untuk konservasi. Memang yang namanya cadangan semua itu menjadi hal yang penting. Kita menyusun diri, tapi memang perlu visi panjang yang mau tidak mau memang saya setuju tetap harus dilakukan. Walaupun saya dibilang terlambat, bisa jadi terlambat, tapi dinamika bisnis, dinamika teknologi yang memungkinkan kita harus melakukan revisi-revisi terhadap. Jadi tidak bisa juga dikatakan terlambat ya Pak, tapi mungkin momennya memang lebih tepat secara politik. Kan kita dulu mau bicara EBT. Dulu orang bicara yang namanya renewable energy bisa 28 sen, batu bara hanya 7 sen katakan. Tapi ternyata kan turun terus, bahkan memungkinkan bahwa ternyata EBT bisa cepat dikembangkan. Batu bara bisa jadi didorong. Untuk PLTU mulut tambang, mungkin yang non mulut tambang bisa jadi memang nanti bagaimana EBT. Dan memang ini ada perkembangan yang dinamikanya Pak ya. Dinamika yang perlu harus dievaluasi terus ya. Baik Pak. Nah mungkin tadi kita sudah berputar-putar berbicara bagaimana peran pemerintah, dan pemerintah juga sudah sangat menurut saya concern ya Pak dari perbincangan tadi. Nah kalau berbicara ini Pak, karena kalau berbicara pengelolaan batu bara juga kita tidak boleh lupa nih Pak, berbicara pengembangan pemberdayaan masyarakat Pak. Iya betul. Ya, bagaimana melibatkan masyarakat sendiri begitu supaya mereka juga tersadar bahwa kebutuhan energi kan bukan hanya berbicara kebutuhan pemerintah sebetulnya ya. Nah itu Bapak melihat bagaimana Pak bicara PPM ini Pak? Kalau pengembangan pemberdayaan masyarakat ya PPN itu memang hal yang menurut saya penting, karena kita harus kembali satu bahwa batu bara itu kan non renewable energy. Satu. Yang kedua, kita melihat bahwa tujuan sumber daya alam itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kan otomatis yang namanya PPN khususnya kalau kita dulu bicara community development itu kan di ring 1 tambang. Nah ring 1 tambang itu jangan sampai tambang itu bahasanya tambang sampai berakhir, sampai ditutup, ada reklamasi tambang, tapi masyarakatnya terhenti. Sehingga apa? Sehingga 8 aspek pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan yang lain-lain itu menjadi concern. Sehingga PPM itu sangat penting sekali. Kalau kita melihat Mbak, PPN itu baru sekarang turun. Kalau kita lihat tahun 2018, sekitar 2000-an, 2009 itu hampir 3.000 miliar loh, hampir 3 triliun PPN. Baru 1.500-an miliar atau mungkin 1 triliunan itu baru di tahun 2020 ya, karena COVID ya, itu PPN turun. Tapi kalau kita melihat itu PPN itu sebelum masa COVID itu naik terus, sehingga mau tidak mau memang PPM itu harus menjadi
bukan concern perusahaan, pemerintah, tapi concern perusahaan karena dia juga berada di situ, dia sustain di perusahaan situ, dan kalau kita bicara bicara masyarakat sekitar tambang, mau tidak mau dia yang merasakan kan, sehingga mau tidak mau memang PPN itu harus menjadi prioritas pemerintah, gitu. Atau khususnya juga itu sebenarnya menurut saya jadi kebutuhan perusahaan sendiri di dalam mengelola PPN untuk kepentingan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat itu penting karena mereka bagian juga yang terimbas dengan berbagai program. Di ring 1 dia yang terimbas. Dan terutama lebih kepada sustainnya satu perusahaan tutup, dia tetap akan bisa ekonomi tetap bisa berjalan. Itu yang bahkan ini ada data tercatat realisasi biaya PPM pada perizinan yang jadi kewenangan pemerintah pusat pada Desember 2020 mencapai 334,08 miliar ya Pak. Iya, 3.000 itu tahun 2019 ya. Oh 2019 ya Pak ya. 2020 enggak, saya 1.500 miliar, hampir turun dulu karena kondisi COVID Mbak, karena kondisi COVID aja, karena banyak kan masalah keuangan, masalah harga tertekan, masalah akses yang tidak mudah gitu loh. Sehingga tapi saya yakin sebenarnya kalau kita lihat flow sebelumnya, lihat grafis sebelumnya itu naik terus Mbak PPM dan relatif naik paralel dengan pertumbuhan produksinya. Nah Pak, satu hal lagi Pak berkaitan dengan PPM ya, kemudian tadi berbagai kebijakan energi terbarukan begitu. Nah kalau berbicara kan PPM sendiri kan itu ada beberapa sektor ya Pak ya, ada beberapa aspek yang memang menjadi prioritas gitu, diantaranya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah kalau Bapak melihatnya apakah ini sudah selain tadi angka-angka ya Pak ya, Bapak melihatnya apakah memang seringkali ini dievaluasi secara penuh ya Pak ya, bagaimana potensi masyarakat kemudian masyarakat dilibatkan gitu? Jelas Mbak, biasanya satu perusahaan di dalam melakukan program PPM itu bukan dari sisi perusahaan ke bawah, bukan top level dari perusahaan ke bawah, tapi ada komunikasi dari perusahaan terhadap Pemda. Nah, Pemda itu menginginkan pemberdayaan dari sisi apa, sehingga komunikasi atau pembuatan program itu bukan searah oleh perusahaan atau bahkan oleh pemerintah pusat, oleh perusahaan, tapi lebih kepada bagaimana komunikasi antara perusahaan dengan Pemda di dalam mengeran sebuah program, dan nanti budget baru dihitung bersama gitu loh. Sehingga kalau saya melihat yang paling penting di dalam PPM adalah satu memang budget itu harus sebagai satu keharusan bagi perusahaan untuk melakukan PPM, dan itu memang terjadi. Yang kedua terpenting adalah satu komunikasi dalam penyusunan program oleh Pemda dan perusahaan, karena yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap masyarakat kan Pemda itu sendiri, sehingga otomatis dia harus diajak di dalam penyusunan program PPM. Itu yang paling penting. Nah itu tadi Bapak juga menyinggung pemerintah daerah ya Pak. Nah ini kan ada bahwa kalau kita berbicara undang-undang Minerba nih Pak, ada kemudian ini ditarik lagi ke pusat nih Pak ya gitu. Nah apakah ini berarti ada berkurangnya peran-peran Pemda tersebut Pak? Karena kalau tadi PPM itu kan Pemda ya Pak yang kemudian punya wilayahnya, punya masyarakatnya gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kebijakan lainnya Pak yang kemudian ditarik ke pusat itu bagaimana? Sebenarnya gini Mbak, kalau kita melihat bagaimana background ya ditarik ke pusat, itu lebih kepada bagaimana pemerintah bisa melakukan pengendalian secara nasional, khususnya misalnya batu bara, karena sektor energi kan. Sehingga kalau kita melihat dulu bupati, provinsi, terus ditarik ke pusat, memang sekarang kalau melihat turunan dari Undang-Undang nomor 3 2020 ya, yang perubahan yang Undang-Undang nomor 4 2009, itu kan pemerintah sudah menyiapkan 1 Perpres mengenai kewenangan tadi pelimpahan, 2 PP peraturan pemerintah terkait dengan wilayah, peraturan pemerintah terkait dengan reklamasi pasca tambang, yang ketiga terkait dengan penguasaan. Dan itu turunan dari Undang-Undang Minerba yang baru itu yang baru lah. Kalau lihat kewenangan, sebenarnya izin pertambangan rakyat dan surat izin penambangan batuan EIPB itu masih diberikan ke daerah. Dan izin-izin lainnya yang dibahas yang secara efisien nanti dimungkinkan memang harus dikembalikan ke daerah, itu akan dikembalikan. Sehingga saya melihat bagaimana ke pusat ini lebih pada kacamata bagaimana pemerintah itu bisa mengintegrasi, mengendalikan secara
makro. Misalnya kalau batu bara sebagai energi, kalau nanti tidak dikendalikan kan repot. Karena kebutuhan energi itu kan bukan kebutuhan daerah saja, tapi bagaimana ada RUEN, ada kebutuhan nasional yang harus dipetakan bersama, sehingga menurut saya lebih mengintegrasi itu. Dan saya yakin, kita harapkan, dan saya yakin ini sudah keluar cepat karena pembahasan, karena sesuai pasalnya kan 1 tahun dari undang-undang ditertibkan Juni kemarin kan, nanti kan 1 tahun harus keluar, dan saya yakin belum 1 tahun, 1 Perpres mengenai kewenangan nanti GPP yang lain itu akan segera diterbitkan. Iya, betul. Ya, untuk mengurangi ini juga Pak ya, friksi di masyarakat. Tapi pemerintah kan juga udah menjamin kemungkinan walaupun dengan dilakukan ditariknya ke pusat, itu pendapatan asli daerah tidak akan berkurang. Ya, tidak terganggu ya Pak ya. Memang yang namanya transisi bisa jadi ada komunikasi ya. Tapi saya yakin antara pemerintah pusat dan daerah akan bisa mempertemukan komunikasi untuk mengangkat kepentingan, meletakkan kepentingan bersama, dan itu akan bisa dicapai lah. Ya, dan didukung dan kebijakan-kebijakan nanti akan dikeluarkan seluruhnya di tahun ini ya Pak ya. Untuk kepentingan nasional kan semuanya. Baik, pemirsa, tentu saja perbincangan ini belum selesai karena tadi kita baru membahas bagaimana tata kelola dalam konteks batu bara. Nanti kita akan berbicara lagi berkaitan dengan sumber daya energi lainnya. Kita akan ketemu lagi pada segmen berikutnya. Tetap bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV. Saat ini dunia sedang tertarik dengan nikel dan Indonesia dan negara dengan tambang nikel terbesar. Dan tidak menutup kemungkinan akan menarik banyak pihak untuk berinvestasi di negara ini. Nah Pak, berbicara nikel nih Pak, kita beralih dari batu bara. Kalau kita berbicara tentang nikel Pak, dan tema ini paling update adalah gugatan Uni Eropa nih Pak ke Indonesia yang dibawa ke WTO ya Pak ya, WTO ini mengenai pembatasan ekspor nikel Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat Uni Eropa ini yang tiba-tiba seperti kelabakan gitu Pak ya, atau kalau bahasa anak sekarang tuh heboh sendiri gitu ya Pak ya, untuk kemudian Indonesia mengeluarkan moratorium mengenai nikel ini Pak? Kalau saya melihatnya kan satu aja Mbak, sebenarnya kan bahwa kita memang telah ratifikasi WTO ya, bahwa tapi bukan tidak salah bahwa kita apakah harus mengekspor gitu kan, karena ini menurut saya juga lebih dilihat pada persaingan bisnis, pada waktu itu support ya, raw material yang ada di industri di Eropa khususnya tadi bilang. Tapi kalau saya melihat bahwa kedaulatan kita, memang apapun kita harus membangun nikel smelter supaya turunannya, hilirisasinya menjadi jalan. Makanya saya tegas bahwa Jokowi, saya setuju dengan pemerintah Jokowi, Pak Jokowi mempertegas mengatakan bahwa kita hadapi aja dan kita tidak takut untuk menghadapi WTO. Karena apa? Karena bahwa kita hadapi kan kita bukan hanya berhitung angka pada harga pasar, harga nikel, tapi kita membangun satu kedaulatan di mana kita ingin satu, kita membangun hilirisasi, yang kedua dengan hilirisasi akan bisa menciptakan investasi ya, ditarik ke kita, absorpsi tenaga kerja. Kita harus akui bahwa menarik tenaga kerja bukan hal yang mudah. 1% pertumbuhan ekonomi paling sekitar 150-200 ribu ya absorpsi tenaga kerja. Memang itu kedaulatan. Sehingga apa? Saya setuju mendukung sepenuhnya Pak Jokowi bahwa harus ada effort kita mengedaulatan. Makanya apa Mbak? Saat ini dari 19 smelter di tahun 2020 ya, 20 nikel itu kita masih ada 53 smelter sampai tahun 2024. Dan kalau kita lihat 2024 nanti mungkin sekitar ada 30 nikel, smelter nikel. Setelah itu ada smelter di luar nikel ya, memang ada besi, ada yang lain ya. Tapi bahwa 53 smelter semuanya, khususnya nikel yang 30 itu memang harus diselesaikan di 2024. Dan target tahun depan ini 2021 itu ada sekitar 23 smelter yang harus di luar hanya nikel saja. Karena kan
berbagai smelter harus terbangun. Dan ini memang saya walaupun itu ada kayak sawit lah kita melihat ada persaingan bisnis, tapi bahwa kedaulatan itu harus dikedepankan. Menurut saya itu yang paling penting. Iya, berarti kalau demikian Pak, kalau berbicara ekspor biji nikel ini Pak dikaitkan dengan undang-undang minerba baru. Dan kemudian kalau undang-undang yang lama itu menyebutkan misalnya harusnya sudah dihentikan per tahun 2014. Itu sebetulnya apa Pak yang menjadi keharusan sebetulnya nikel harus berkurang dan kenapa misalnya tidak dilakukan begitu? Pertimbangannya apa begitu? Saat itu memang kita harus akui kita terlambat ya. PP-nya di awal pun kita terlambat. Sebenarnya kan kita tahu undang-undang di nomor 9 nomor 4 tahun 2000. Nomor 4 2009 itu kan jelas bahwa di tahun 2014 5 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan kan itu semua tidak ada penghentian ekspor kan itu. Sehingga apa mestinya milestone saat itu harus dilakukan. Tapi ternyata kan kita meleset karena PP-nya juga kita lihat kita terlambat. Yang kedua juga mungkin kasus bagaimana kita menarik investasi. Yang kedua pertumbuhan demand yang saat itu. Sehingga menurut saya memang terus akhirnya mundur lagi di tahun 2020 menjadi perdebatan setelah WTO itu. Tapi bahwa setelah keyakinan bahwa teknologi yang ada dan kita yakin bahwa itu bisa dibangun memang smelter, apalagi kita sudah menargetkan di tahun 2024 itu untuk smelter ada 30, ya itu menurut saya target yang harus dilakukan. Dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi sesuai dengan amanah undang-undang bahwa semua harus ada, bahkan waktu itu kan mineral ya, mineral itu harus ada nilai tambah, itu harus, bahkan kalau kita melihat bukan hanya mineral loh, batu bara pun kan di pasal 169B, kalau di 102 untuk IUP itu kan bukan kewajiban ya, tapi di pasal 169A-nya kan bahwa PKP 2B yang berubah menjadi IUPK izin usaha pertahanan khusus kan harus memberikan proposal terhadap peningkatan nilai tambah, sehingga menurut saya memang yang namanya sumber daya alam kalau bisa kita bukan ekspor mentah, tapi kita ekspor sudah jadi. Sehingga mosok kita mau membangun, lebih baik kan ekspor stainless steel dibandingkan misalnya kita sebatas ekspor nikel mentah itu, Mbak. Berarti kalau begitu kebijakan yang harusnya dihentikan itu kemudian tergantikan gitu Pak kebijakan, jadi artinya tetap dipertahankan, artinya begitu ya Pak ya? Bisa dikatakan demikian? Iya, tetap kita harus mempertahankan bahwa hilirisasi menjadi komitmen. Sehingga menurut saya memang justru komitmen itu yang harus dibangun. Dan negara yang membutuhkan tentu kan yang mesti juga akan melihat kalau kita seperti itu dia invest. Nyatanya seperti kita lihat dulu kita ekspor kan, ekspor bagaimana orang ke Cina, ternyata Cina pun juga membangun smelter di Indonesia, dia pun juga akan mau karena toh kebutuhan dia juga memungkinkan ke situ gitu loh. Iya, baik. Jadi tetap ya sebetulnya sekelas Cina pun itu tetap membangun di kita dan berdasarkan kebutuhan nih ya. Iya, kebutuhan dia. Nah, Pak, kalau misalnya berbicara tadi nikel juga ya, seorang Elon Musk itu Tesla secara terbuka tertarik nih Pak gitu ya pada produk nikel Indonesia. Meskipun Tesla hanya akan berinvestasi pada negara yang memperhatikan aspek lingkungan nih Pak. Jadi lagi-lagi kita pasti akan dibahas tuh Pak ya kalau berbicara minerba ini kan isu lingkungan juga sangat kuat. Nah Bapak melihatnya seperti apa Pak kalau berbicara pertambangan yang berkelanjutan gitu? Kalau saya melihatnya gini Mbak, kalau kita melihat bagaimana kemarin kan perdebatan ramai kan sekarang di Tesla ya, bahkan sampai dia juga mau mengalihkan ke India Selatan ke Karnataka India Selatan itu, sehingga ini kan menjadi perdebatan kenapa bisa lari gitu loh, bahwa ternyata juga ada keinginan Tesla bahwa kalau bisa ya tambangnya good mining practice lah, tambang yang kaidah apa istilahnya green mining itu Pak? Good mining practice, kaidah pertambangan yang benar kan gitulah. Memang kalau kita melihat Mbak, sebenarnya tuntutan penambangan yang benar itu bukan hanya tuntutan corporate investment. Kalau kita melihat visi dari Tesla, dia membangun listrik, pengen mengurangi emisi. Makanya Tesla itu kan ada satu setelah di Amerika kan dia di Cina ya, terus dia kan sekarang kepingin di India kan gitu. Tujuannya satu, secara absolut dia akan mengurangi secara kuantitatif tegas mengurangi terhadap lingkungan, emisi yang dia akan bisa kurangi berapa, sehingga apa? Visi pertama dari Tesla yang jelas bahwa dia concern terhadap lingkungan. Tapi dalam pertumbuhannya, dalam pertumbuhan sekarang, apalagi milenial kita tahu, kan yang namanya concern itu kan bukan sisi investor, tapi sisi konsumen juga.
Coba sekarang pembeli kalau melihat pabriknya, anak-anak muda sekarang melihat pabrik yang tanpa membayar upah buruh misalnya, atau tanpa memperhatikan lingkungan, demikian cepat tersebar dan konsumer udah bilang, pokoknya aku nggak mau membeli pabrik tersebut kan gitu. Sehingga apa? Sehingga saya melihat bahwa kaidah pertamanya ini bukan tuntutan pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam, tapi ada tuntutan investor, ada tuntutan konsumer sendiri. Cuma kembali kepada Tesla sendiri, kalau saya melihatnya, pemerintah mestinya bukan sebatas melihat bagaimana sumber daya nikel atau cadangan nikel lah katakan itu. Kalau kita dari 11,7 miliar katakan 4, miliar lihat cadangan nikel kita melihatnya tidak seperti itu. Tapi mestinya melihatnya berbagai aspek, karena yang namanya Tesla itu kan investor. Investor kan mesti berhitungnya bisnis selain ada kepentingan lingkungan, ada idealisasi kepentingan yang lain, tapi perhitungan bisnis ada. Sehingga menurut saya itu yang harus dilihat. Sehingga setelah kita melihat bagaimana kekayaan sumber daya alam kita, nikel kita harus melihat bagaimana negara kompetitor lainnya. Nah, yang saya tahu India Selatan itu bahkan insentif fiskalnya bukan sebatas kayak tax holiday, tapi dia memberikan insentif bahkan sampai saya baca itu sampai 4,2 miliar US terhadap Tesla itulah. Ini yang menarik, sehingga menurut saya Indonesia itu bukan sebatas tadi katakan kita punya nikel, tadi Mbak Antik bilang oke, kita harus good mining practice, tapi parameter bisnis harus kita lihat. Kita bagaimana kompetitor melihat parameter bisnis yang kita sampaikan, baik fiscal policy, non fiscal policy, namun kita juga harus membandingkan terhadap negara kompetitor lainnya yang ingin menarik investor tersebut. Ini hal yang menurut saya perlu kalkulasi, karena ini di ruang bisnis, bukan di ruang saintifik semata gitu lah. Ini yang menjadi menarik. Tapi potensi Indonesia sangat mungkin. Potensi nikel Mbak, kita itu termasuk cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, kalau berkaitan dengan mobil listriknya Pak, Indonesia bagaimana tuh Pak? Ya bisa kalau untuk backup baterai ya. Kalau masalah nanti mobil listrik kan di depannya, tapi kalau baterai kita memungkinkan pesan bahwa kita cadangan tembaga kita tinggi, cadangan besi, walaupun kita iron ore kalah kita dibandingkan Rusia dan Australia ya, tapi dari sisi nikel kan kita terbesar di dunia. Dari turunan-turunannya kita potensi sekali untuk baterai. Sehingga menurut saya pertanyaannya 3 hal. 1, selain cadangan. 2, selain kepentingan bagaimana permintaan bukan investor, tapi bagaimana kacamata memandang konsumer terhadap tambang tersebut, bagaimana terhadap tambang concern terhadap masyarakat, tadi PPM tadi, itu dilihat. Kalau dulu yang namanya orang bicara community development kan seolah-olah expenses gitu ya, bukan investasi gitu ya. Padahal ini menjadi penting, sehingga kacamata konsumer, kacamata investor, pemerintah itu harus melihatnya bukan sebatas cadangan, sisi bagaimana good mining practice harus dibangun. Yang ketiga adalah 1, kuantitatif angka-angka parameter bisnis itu harus benar dilihat. Bagaimana kebijakan fiskal dan non fiskal kita dalam menangkap investor tersebut. Saya. Ya. Pak, tadi good mining practice ini Pak, apakah itu juga berkaitan dengan transformasi mining di 4.0 gitu ya Pak ya, dan termasuk green mining itu termasuk isu yang di situ? Oh iya Pak, itu kan sekarang justru yang namanya good mining practice, kalau kita melihat itu kan bagaimana menerapkan konsep mining ke keseluruhan. Bahkan kita feasibility study kita sudah berpikir bagaimana pemerintah juga menyiapkan bagaimana produksinya, bahkan sampai reklamasi pasca tambang, dan bahkan pasca tambang bagaimana reklamasi harus dibangun, diperuntukkan mungkin ada yang untuk sawit, bagaimana yang diperuntukkan PLTS, sehingga kembali energi dikembalikan back to energy lagi, PLTS harus dibangun. Memang ini proses yang namanya kaidah mining itu proses dari semua dari awal, kaidah yang benar, dari perizinan bahkan dari operasi sampai penutupan tambang, sampai sustainnya si masyarakat di situ. Ini menjadi satu semua elemen yang memang harus diintegrasi lah, menjadi sangat. Kalau begitu bagaimana pengawasannya Pak agar itu semua bisa berjalan pada track record yang benar? Sebenarnya kalau saya lihat kan pengawasan itu kan satu dari pengawasan SDM sendiri kan, dia juga
juga punya inspektur tambang, dia punya Pemda sendiri sisi pengawasan, masyarakat, media pun juga terlibat pengawasan. Sehingga menurut saya pengawasan sumber daya alam kita harus letakkan bahwa notabene, kalau saya kembali lagi bahwa notabene yang memiliki sumber daya alam itu kan bukan perusahaan. Sumber daya alam itu notabene kalau kita bicara konstitusi yang memiliki sumber daya alam kan negara. Diberikan kepada pemerintah untuk mengelola, diberikan kepada perusahaan sebagai kontraktor untuk menambang. Tapi karena notabene itu bahwa sumber daya alam itu dimiliki masyarakat, maka semestinya masyarakat juga terlibat. Apakah itu dalam bentuk masyarakat di komunitas media, bagaimana di Pemda, masyarakat komunitas yang ada di SDM sendiri, yang institusi Kementerian Teknis, bahkan sampai kepada NGO pun itu berhak di dalam mengawasi. Termasuk perguruan tinggi ya Pak? Termasuk institusi pendidikan perguruan tinggi ya. Karena kita harus dikembalikan bahwa namanya sumber daya alam itu pada dasarnya bukan dimiliki korporasi, tapi dimiliki oleh masyarakat kan, negara kan diberikan ke pemerintah, sehingga apa menurut saya tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, dan itu memang perlu investasi bagaimana pemerintah, perlu operasi bagaimana pemerintah dan kementerian yang ada yang terlibat di dalamnya, beberapa kementerian ikut mengontrol, demikian masyarakat, media nggak salah. Itu kan kalau bahasa Jawa itu rasa memilikinya itu harus ada, rasa pengawasan ada, yang penting bahwa pengawasan itu kan bukan dasar untuk negatif, tapi bagaimana membangun sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Baik, iya Pak. Ya, terima kasih sekali Pak untuk semua paparannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa begitu, apa yang menjadi poin penting kalau kita berbicara minerba begitu ya Pak ya? Kalau saya yang menjadi poin penting satu, bahwa kembali lagi tadi saya sampaikan Mbak Anti, bahwa yang namanya minerba itu bukan barang yang sumber daya alam, tapi barang yang non-renewable energy ya, kayak batu bara, nikel itu tidak kita bisa ulang lagi, sehingga menurut saya bagaimana kita mengoptimalkan manfaat itu harus lebih maksimum. Dan kalau kita melihat minerba, kita harus melihat bagaimana kita harus bisa meletakkan bagaimana perizinan menjadi benar, bagaimana investor juga mengelola produksi menjadi benar, bagaimana pengawasan benar, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, berbagai mungkin NGO termasuk Mbak Anti tadi bilang perguruan tinggi, semua menjadi concern ini yang penting. Karena apapun yang menjadi sumber daya alam itu kembali lagi harus diolah, dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Itu menurut saya yang penting bagi pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk kehadirannya dan kemudian pengetahuannya yang luar biasa. Ya, pemirsa, tentu saja berbicara minerba ini kita tidak bisa berbicara hanya dalam waktu yang singkat, tapi waktu yang singkat ini ternyata kita mendapat banyak hal berkaitan dengan bagaimana tata kelola yang baik dan benar berbicara minerba di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Antik Bintari undur diri dan kita akan bertemu lagi bersama pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.